Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are always happy and healthy. Today, my lesson is analytical exposition text. As we know that exposition text is divided into two, analytical and hortatory text. But in this video, I'm going to discuss the first one, analytical exposition text. Jadi, text exposition itu ada dua. Yang pertama analytical dan yang kedua hortatory. Tapi di video ini akan dibahas teks yang pertama yaitu analytical exposition text. So, what is analytical exposition text? Nah, sebelum membahas lebih detail tentang analytical exposition text, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya. Let's take a look on the next slide. So, what is the definition of analytical exposition text? Actually, analytical exposition is a kind of text that is intended to persuade the readers or listener that something in a case. Jadi, analytical itu adalah teks yang menguraikan ide-ide penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, fenomena tentang COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. That is the definition of exposition text. Like any other text, analytical has social functions. Nah, fungsi sosial dari analytical exposition text itu adalah to persuade the reader or listener that something in the case. Jadi tujuannya, fungsi sosialnya adalah untuk membujuk para pembaca atau pendengar untuk peduli terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita atau fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya tadi sudah disebutkan COVID-19 yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Atau misalnya fenomena tentang bahaya banjir, fenomena tentang gunung meletus. Nah, itu bisa dibahas di analytical exposition text. Well, students, let's see the generic structure of analytical exposition text. Nah, sekarang kita bahas struktur teksnya yang biasanya muncul di teks analytical. The first one is thesis. Thesis is introduce the topic and indicating the writer's point of view. Jadi, di paragraf yang pertama ini atau di bagian awal yang biasanya disebut dengan tesis ini memperkenalkan atau memunculkan topik yang akan dibahas dan menunjukkan sudut pandang atau pendapat dari si penulis. Misalnya, kalau kita akan membahas mengenai COVID-19, berarti di paragraf ini, di bagian awal ini, topiknya adalah COVID-19. Kemudian pendapat tentang COVID-19 itu yang dimunculkan dari si penulisnya. That is the thesis or in the first paragraph. And in the second one is arguments. Jadi yang kedua, generic structure yang kedua adalah argumen. The arguments support the thesis on the writer's position. Jadi argumen-argumen ini dimunculkan untuk mendukung pendapat si penulis. Jumlah argumen bisa lebih dari satu dan argumen-argumen yang didukung oleh bukti dan penjelasan-penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau kita tadi membahas mengenai COVID-19, kemudian paragraf pertama itu adalah pendapat si penulis tentang COVID-19 itu, misalnya pendapatnya si penulis mengenai COVID-19 itu positif misalnya. Kemudian di paragraf yang kedua di bagian argumen ini dijelaskan pendapat-pendapat atau argumen-argumen lain yang mendukung pendapat dari si penulis tadi. Nah, itu adanya di bagian kedua or arguments. And the third one is reiteration. Jadi yang bagian ketiga adalah reiteration. Reiteration is restate the writer's position. Maksudnya adalah di bagian ini berisi pernyataan kembali dari sudut pandang si penulis atau menguatkan atau pernyataan yang menguatkan tesisnya tadi.
Nah, tadi kan tesisnya adalah topiknya adalah COVID-19. Berarti di paragraf terakhir ini adalah menyimpulkan atau memperkuat pendapat dari si penulis tentang COVID-19 tadi. Nah, biasanya di reiteration ini diawali dengan kalimat from the text above atau personally I believe that atau my conclusion is atau in conclusion. Itu biasanya di akhir paragraf diawali dengan kalimat-kalimat yang tadi. Well, students, there are three generic structures of exposition text: thesis, arguments, and reiteration. Paham ya? And the language feature of analytical exposition text are, jadi ciri kebahasaan yang biasanya muncul dalam teks analytical adalah using general nouns, menggunakan kata benda secara general, for example, cars, pollution, handphone, COVID-19, that is for general nouns, kata benda secara general yang biasanya dibahas secara umum. And using the simple present tense, menggunakan kalimat dalam bentuk simple present tense. That is the second language feature. Ketiga ciri kebahasaannya adalah using connective, jadi menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya biasanya first, second, then, finally. Nah, ini biasanya muncul di teks berbentuk analytical exposition. And the next one is using modal verbs, menggunakan kata kerja modals, should, must, will, shall. Nah, ini adalah modal verbs. And the last is using passive voice or using passive sentence. Nah, di beberapa ciri kebahasaan ini, tidak semua ciri ini muncul di teks berbentuk exposition. Jadi, boleh ada beberapa atau yang mengindikasikan ini tidak harus semuanya. Jadi kadang-kadang tidak ada passive voice-nya, kadang-kadang modal verb-nya tidak ada. Jadi tidak mutlak harus kelima-limanya ini ada di ciri kebahasaan dalam teks exposition tadi. And here is the example of analytical exposition text, the importance of English language. Actually, there are 5 paragraphs and let's analyze from the generic structure. Kita bahas dan kita telaah yang pertama dari struktur teksnya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 struktur teksnya. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumen, ketiga adalah reiteration. Nah, on the first paragraph, I personally that English is the world's most important language. Why I say that? Secara pribadi, saya berpendapat bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat penting di dunia. Why I say that? Kenapa saya berbicara demikian? Nah, paragraf yang pertama ini disebut dengan thesis. Karena di paragraf ini dimunculkan topik yang dibicarakan, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling penting di dunia. Why I say that? Nah, kenapa si penulis itu mengatakan demikian? Faktanya ada di paragraf yang kedua. Firstly, English is international language karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. It is spoken by many people all over the world, either as the first or the second language. Bahasa Inggris itu dipakai oleh banyak orang di dunia, walaupun sebagai bahasa pertama atau sebagai bahasa yang kedua. Secondly, alasan kedua, English is also the key which opens door to scientific and technical knowledge. Bahasa Inggris itu sebagai kunci untuk membuka dunia di bidang science and technology, di bidang ilmu, sains, dan teknologi. And then for the thirdly, alasan ketiga, English is a top requirement of those seeking jobs. Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat dibutuhkan oleh para pencari kerja. So the second, the third, and the fourth paragraph is called arguments. Nah, ini paragraf kedua, tiga, dan keempat disebut dengan argumen karena di ketiga paragraf ini menyatakan alasan-alasan yang mendukung pernyataan si penulis. Pernyataannya tadi
bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting di dunia. Jadi dijelaskan alasannya ada di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. And the last paragraph, from the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Sudah dijelaskan, paragraf yang terakhir disebut dengan reiteration. From the text above, dari pernyataan di atas, dari fakta di atas, it is obvious, sangat jelas bahwa semua orang membutuhkan atau semua orang belajar bahasa Inggris untuk menyapa dunia di global era ini. So that is the example of importance of English language. And let's analyze for the language feature. Nah, sekarang kita bahas mengenai ciri kebahasaan tadi. Tadi ada 5 ya ciri kebahasaannya. Nah, kita bahas kalimat di paragraf pertama yang tercetak merah ini. English is the world's most important language. Ini kalimatnya disebut dengan simple present tense. Kalimat yang menggunakan simple present. Indikasinya adalah menggunakan kata is di sini. Kemudian paragraf yang kedua sama, di yang tercetak merah adalah mengindikasikan simple present tense. Paragraf yang ketiga, paragraf keempat, juga kalimat yang tercetak merah itu adalah kalimat yang menggunakan simple present tense di paragraf yang kelima juga. Kemudian kata yang tercetak tebal, firstly, secondly, thirdly. Nah, ini juga ciri kebahasaan dari analytical exposition text, yaitu menggunakan connective, menggunakan kata penghubung. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang tercetak tebal yang lainnya, it is spoken, which is needed. Nah, ini kalimat dalam bentuk simple, dalam bentuk passive voice, dalam bentuk kalimat pasif. Ini juga mengindikasikan kalimat yang ada yang muncul di analytical exposition text. So there is an example of analytical exposition text. Well, students, there is a time for you to get the practice. There is another analytical exposition text, the importance of water. You can read it carefully and answer the questions on the next slide. And there are 7 questions. Why water is so important in our lives? What is the purpose of writer to write this text? Do you think everybody will agree with the text? And what do you call this text? The fifth one is what tense is mostly used in the text? Analyze the generic structure of the text and analyze the language feature of the text. So you have to give the answer for 7 questions. And well, that is the last lesson today, and happy learning, and see you on the next video. Have a nice day.